gampang. Biaya bahan baku gampang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar biaya bahan baku, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Nah, sekarang biaya bahan baku. Tujuan mempelajari biaya bahan baku ini adalah untuk mengetahui biaya bahan baku sebagai komponen biaya produksi. Maksudnya, biaya bahan baku ini sebagai bagian dari penentu harga pokok produk. Ya, apa bahannya? Kalau misalnya kita bikin kaos, yaitu bahan kaosnya, ya bahan kaosnya. Terus untuk mengetahui proses pengadaan bahan baku. Nanti kita akan belajar bahan baku di gudang itu sudah habis. Nah, tapi nggak boleh sampai habis banget, baru kita belanja. Tapi ada jumlah minimum yang harus kita langsung pesan barangnya supaya tidak ada pemberhentian produksi kalau di pabrik. Misalnya biasanya sehari itu menggunakan kain 3 meter. Nah, terus bahan baku datang ke pabrik dari supplier misalnya 5 hari. Nah, berarti 3 meter yang biasa dipakai sehari sama waktu tunggu dari supplier datang kayak kita pesen Shopee COD misalnya 5 hari kan ya. Nah, kita harus udah punya kain di gudang tuh 5 dikali 3 meter, berarti harus ada 15 meter. Nah, kalau kain sisa tinggal 15 meter lagi, kita harus bilang ke bagian pembelian, hai bagian pembelian, kain di gudang sudah habis, tolong beliin dong. Nah, gitu ya. Nah, ditambah waktu jika menunggak, kasih waktu 2 hari misalnya ya. Ini boleh nggak sih dikasih hari waktu 3 hari atau 4 hari? Rumus yang di sini itu tidak mengikat, tergantung dari kebiasaan supplier kita dan kebiasaan yang ada di perusahaan itu. Waktu tunggunya tuh berapa lama. Nah, kalau yang tadi biasanya 3 meter dikali waktu tunggu 5 hari, 15 hari, ditambah jika ada keterlambatan, tambah 2 hari. Nah, jadi 3 meter ditambah 2 hari dikali 2 hari, 3 kali 2, 6. 6 ditambah 15 meter, berapa? 21 meter. Nah, 21 meter ini adalah jumlah minimum yang harus ada di gudang. Nah, kalau udah 21 meter, kita bilangnya persediaan barang bahan baku sudah habis. Nah, ya. Jadi produksi tidak berhenti. Kenapa kita harus bilang 21 meter sudah habis? Mesin di pabrik itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, maka untuk meng-up mesinnya dari mati ke hidup, itu butuh listrik berapa watt gitu ya. Jadi biayanya lebih mahal. Makanya di sini ada rumus-rumus yang harus kita pahami sebagai pemegang keputusan. Ini kan teman-teman dari manajemen ya. Iya, Bu. Nah, teman-teman manajemen itu kan adalah sebagai pemegang keputusan ya. Nah, jadi harus tahu kondisi lapangan. Nah, kenapa manajemen itu harus mengetahui semua, baik akuntansi, baik itu karena dia itu pemegang keputusan. Sekarang, ini ada rumus nih, namanya rumus reorder point. Reorder point tuh ini nih, ini.
Permintaan bahan baku dari bagian gudang dibuat jika bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai pada tahap minimal. Sehingga perlu dilakukan pemesanan kembali namanya atau reorder point ROP. Penentuan waktu pemesanan kembali menggunakan reorder point. Rumusnya nih, rumusnya yang kayak tadi, lead time, waktu tunggu ya, dikali rata-rata pemakaian. Rata-rata pemakaian pakai kainnya tadi berapa banyak sih dalam satu hari biasanya. Terus waktu tunggunya datang dari supplier ke perusahaan kita tuh berapa lama dikaliin. Terus ditambah safety stock. Safety stocknya tuh berapa? Yang safety-nya misalnya 2 hari. 2 hari dikali 3 meter. 6 meter tadi. Jadi semuanya 21 meter. Nah gitu ya. Safety stock ini jangan-jangan nih nggak 5 hari nih. Jangan-jangan 2 hari. Nah gitu. Jangan-jangan 7 hari. Nah 2 harinya itu sebagai safety stock. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan antara barang yang dipesan hingga sampai di perusahaan. Ya, bagian logistik apa nih JNE atau apa gitu ya. Tingkat pemakaian bahan baku rata-rata persatuan waktu tertentu. Nah, persediaan pengamanan safety stock tadi, kayaknya bukan 5 hari, udah 7 hari. Nah, ini safety stock. Safety ya, biar aman. Adalah jumlah persediaan barang minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga kemungkinan keterlambatan datangnya bahan baku. Contoh soal. Nih, perusahaan konveksi PT Abadi menghitung persediaan, di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali bahan baku kain dengan data sebagai berikut. Waktu tunggunya 5 hari. Pemakaian rata-rata per hari yaitu 300 meter. Persediaannya 2 hari. Nah, lead time-nya 5 hari dikali 300 ditambah waktu jaga-jaga 2 hari dikali 300. 300 nih ini semeternya, apa namanya, kebutuhan per harinya 300 meter. Jadi totalnya itu adalah 2100 meter. Ya, 2100 ya meter gitu. Jadi kalau udah stoknya udah 2100 meter lagi, langsung nih bagian gudang harus bilang ke bagian pembelian, hai bagian pembelian, stok kita sudah habis, segera lakukan pemesanan. Kemudian bagian pembelian minta uang bagian keuangan, mau beli atau pesan aja, nanti yang bayar bagian keuangan gitu. Nanti flowchart dari perusahaannya, prosedurnya harus kemana, mintanya harus kemana, tergantung dari perusahaan masing-masing juga. Oke. Sekarang di dalam formulirnya itu ya, di dalam formulirnya menulis barangnya itu ada rumus lagi. Nah, rumus apakah itu? Yaitu rumus berapa banyak sih mesennya, harus berapa banyak mesennya biar nggak overload, nyimpen di gudangnya biar nggak kebanyakan ya. Kalau tadi kan minimumnya ya, kalau sekarang harus berapa banyak kita belinya nih gitu. Nah, pakai rumus apa? EOQ, Economic Order Quantity. Berapa banyak jumlahnya? Adalah jumlah persediaan yang harus dipesan pada satu saat dengan tujuan untuk mengurangi biaya tahunan. Kalau kebanyakan mesennya nanti gudangnya penuh. Terus karena udah dibeli berarti kita harus sewa gudang lagi. Sedangkan sewa gudang itu mahal. Nah, untuk menghindari kelebihan pembelian, makanya harus dihitung dengan rumus EEQ ini. Nah, tujuannya apa? Untuk mengurangi biaya tahunan. Apa sih rumusnya? Nah,
biasanya kita menghitung kebutuhan bahan baku untuk yang akan datang. Nah, kita kan belinya sekarang, pesannya sekarang untuk kebutuhan yang akan datang. Ini terus biaya pemesanan setiap kali pemesanan. Maksudnya gimana? 1 unit harganya berapa? Ya. Timbangan JNE-nya 1 unit itu berapa tarifnya? Nah, itu dikalikan. Ya. Misalnya 1 baju tuh timbangannya berapa sih? 1/4 kilo. Misalnya 1/4 kilo. Tarif sekilonya misalnya 10.000. Berarti 1 bajunya itu harganya 2.500. Nah, 2.500 dikali kebutuhan bahan tahun yang akan datang. Nah, butuhnya berapa baju? 1.000 baju. Berarti 1.000 baju dikali 2.500. Dikali 2.500 berarti 2.500.000 gitu. RU kali CO tuh. Ya. Nanti dikali 2 terus diakarin. Dibagi. Nah, CU itu apa? Cost per unit. Harga, faktur, dan biaya angkut setiap bahan yang dibeli. Aduh, ada yang baru masuk. Nah, biaya pemesanan, ini ada biaya angkut. Nah, harga faktur dan biaya angkut setiap bahan yang dibeli. Kebalik ya tadi ya nih. Nanti kita baca dulu ya. Terus ini ada dikali CC. Biaya penyimpanan berdasarkan per unit. Nah, biasanya gini, satu gudang itu setahunnya harganya misalnya berapa? 10 juta. 10 juta. Terus kebutuhan per unitnya satu baju kan 2.500. Terus satu gudang itu terpenuhi oleh berapa baju? Nah, total biaya gudang dibagi seluruh total biaya baju. Nah, inilah per unitnya. Nah, sekarang kita masuk aja ke ini, ke contoh soal. Soalnya di sini kayaknya ada yang kebalik ya. Nih, perusahaan X membutuhkan bahan mentah karet sebanyak 6.400 per unit per tahun. 1 tahun 320. Harusnya 360 ya, berarti ini jam berapa harinya dihilangkan. Hari libur. Dengan harga 50 setiap unit. Nah, dalam rangka pembelian tersebut dibutuhkan biaya pengiriman 10 per 1 kali pesanan. Administrasi 20 per 1 kali pesanan. Ini per 20 tuh per itemnya ya, per item. Biaya penyelesaian pemesanan. Ada biaya penyelesaian pesanan. 20. Biaya penyimpanan di gudang. Biaya penyelesaian pesanan tuh misalnya gimana? Apa kainnya harus dipotong-potong atau harus gimana sehingga ada pesanan lagi? Atau harus order lagi ke supplier lain sehingga suppliernya itu 2 kali kerja. Nah, biaya penyelesaian pesanannya itu per 1 produknya 20. Nah, nanti mana yang kelihatan? Tadi yang kita kebalik tuh CO sama CC ya, CU ya. Coba kita baca dulu. Nih. RU 64. Nih. Kebutuhan setahun. Kebutuhan bahan untuk tahun yang akan datang, berarti ini kebutuhan setahunnya 6.400, ditaruh di sini RU. Sekarang bawah CO. CO 10 tambah 20 tambah 20.
Masih ada yang baru masuk. 10. Biaya pengiriman pesanan. Biaya pengiriman JNE-nya misalnya 10. Biaya administrasinya yang ribet urusan izin mungkin ya. Jadi JNE tambah izin 30. Biaya penyelesaian pesanan. Mungkin dari supplier satu harus dioper ke supplier lain. Jadi ini per satu pesanannya dikasih tarif 20. Oh, berarti ini adalah pengurusan biaya-biaya tetek bengek aja ya. Ditaruh di sini nih. Di CO. Berarti ini bukan biaya, ada biaya pengiriman 10, biaya administrasi 20, biaya ini 20. Nah, terus yang CU-nya ini apa? Biaya angkut juga. Biaya angkut dikasih 50. 50 itu yang mana tadi? 10 tambah 20. Oh, sama. Iya, memang sama berarti. Iya, sama kayak Oh, ya. CO ya, Bu. CU sama Iya. dengan CU-nya. Cuma Iya, yang sama. lain ya. Ya, oke. Berarti sama memang. 10, 20 tambah 20 berarti 50 ini angkanya sama ini. Oke. CCRP 1, biaya penyimpanan di gudang. Berarti per 1 unit per tahun angkanya 1. Kalau kita beli di Alfamart, mau pakai kresek, Bu? Mungkin ini ya. Mau, nah dia pencet sesuatu, nah ditulis di sini 1. Berarti 1 kresek keluar. Kayak gini. Terus, nah dapat ini yang 64 tadi, yang kebutuhan per tahun. Ini yang 50 tadi, yaitu biaya pengiriman, biaya penyimpanan ya, biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya pemesanan, biaya administrasi, biaya pesanan. 50 dibagi 50 dikali 1. 1 biaya penyimpanan di gudang. Jadi, maksimal yang harus kita pesan itu adalah 358 unit. Jadi PTX agar memperoleh pemesanan yang ekonomis, maka PTX setiap kali disarankan sebanyak 358 unit. Jadi belanjanya seginian, segini unit. 358 unit. Nah, kalau yang tadi, kalau udah 2100 meter, beli, ada sinyal-sinyal harus beli. Nah, belinya berapa banyak? Ini, 358 unit. Oke, ada pertanyaan? Oke, Bu. Atau ada masukan lain? Oke. Belum, Bu. Belum apa? Iya, belum ada pertanyaan. Oh iya, sip. Alhamdulillah. Berarti udah sama-sama kita pahami ya. Sekarang, alhamdulillah, sekarang formulir penerimaan. Tugas penerima, misalnya barang bakunya itu datang, misalnya ya. Sudah datang. Tugas penerima yaitu menerima bahan baku yang dipesan dari supplier. Membongkar bahan baku yang sudah dikirim dari supplier. Membandingkan jumlah bahan baku yang diterima dengan formulir pesanan. Nah, tadi kan kita udah bikin rumus. Nah, kita pesannya 358 unit. Benar nggak? Bisa kurang? Ya, bayarnya harus 358, tapi barangnya kurang. Nah, nggak boleh. Jadi harus make sure disamakan jumlahnya. Jika ada ketidaksesuaian dan kerusakan, maka bagian penerima perlu pemberitahuan pada bagian pembelian mengenai selisih. Lalu bagian pembelian akan menghubungi pihak supplier. Nah, jadi bagian penerimaan curhat. Hai bagian pembelian, ternyata barang yang dibeli ada yang rusak, ada yang peot, katanya ada yang sobek. Oke, nanti saya hubungin suppliernya ya, supaya mengganti barang kita yang rusak tersebut. Baiklah. Tuh. Terus diganti deh. Nah, tapi ada jurnal-jurnal retur-retur gitu kan udah ngerti ya. Nah, itu nanti aja dulu. Jangan dipikirkan ya.
sekarang harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, kalau kita beli bahan baku, ya misalnya kita beli pulpen, kita jualan pulpen misalnya ya. Hari ini dibeli pulpen 1.000, terus seminggu kemudian harganya 1.100. Terus seminggu kemudian 1.200, terus 1.300, 1.400, 1.500. Nah, udah gitu ada yang beli pulpen kita seharga 5.000. Bagaimana kita menentukan labanya? Pakai harga yang manakah kita untuk menentukan labanya? Kalau menggunakan metode FIFO, first in first out, pertama barang masuk, pertama barang keluar, tentu kita pakai angka yang 1.000. Berarti berapakah keuntungan kita? 5.000 dikurang 1.000? 4.000. 4.000 itu kalau pakai metode FIFO, FIFO. first in first out. Kalau kita pakai metode LIFO, last in first out, terakhir kita harganya 1.500 ya. Nah, Ratus. Iya, Bu. kalau kita jual pulpen itu harga 5.000, berapakah keuntungan kita? 3.500. 3.500. 3.500. Sekarang kalau kita menggunakan metode average rata-rata. Jadi 1.000 ditambah 1.100 ditambah 1.200 tambah 1.300 tambah 1.400 tambah 1.500 dijumlahkan dibagi 2, 4, 6, dibagi 6. Berarti rata-rata harganya berapa? Coba hitung dulu. 1, 3, 6, 10, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.500 dibagi 6. Berapa? 1.200. 1.200. Berapakah keuntungan kita kalau kita menggunakan metode average? 5.000 dikurangi 1.200. 3.800. Ya, 3.800. Nah, para manajer sekarang manakah yang akan kita pakai untuk menentukan bahan baku? Mana yang lebih menguntungkan? Tadi mana laba mana yang lebih besar? FIFO, LIFO, average? Yang FIFO, Bu. FIFO. Berarti kita sepakat menggunakan FIFO ya? Setuju? Ya, Bu. Karena labanya lebih besar ternyata ya. Udah aja kita putuskan FIFO ya. Ya kan, jadi laporan tahunannya bagus. Waduh, ini fotonya rumah. Nah, langsung aja ke jurnalnya ya. Ini kan tadi udah dibahas. Pokoknya intinya gini. Biaya pengiriman masuk ke dalam harga pokok. Oke? Jangan liar ini mikirin angka-angka ini ya. Intinya aja. Misalnya kita beli ke Shopee ya, ke Shopee. Beli 5 baju. Ya, kita mau jualan ya. Beli 5 baju. Nah, satu bajunya itu misalnya harganya 50.000. Nah, 5 baju berarti berapa? 250.000. Terus biaya ongkirnya 10.000. Masuk sebagai HPP. Oke. Ini kan ada angkut-angkut gini nih. Tuh, biaya angkut dalam setahun sebesar 2. Jurnal yang dibuat mencatat value beli.
Intinya biaya angkut masuk ke harga pokok. Ini first in first out tadi ya, jangan pusing kalau ada first in first out, ingat aja si pulpen tadi. Ini udah, ini LIFO udah juga, ini average udah juga. Pencatat persediaan bahan baku. Jurnal, sekarang tinggal jurnal. Jurnal ini sudah. Kalau angka yang banyak ini nggak usah dipikirin karena kita udah tahu konsepnya kan. Nih, biaya angkut, debit, kredit, harga pokok penjualan. Berarti biaya angkut ini masukin ke harga pokok penjualan ya sebagai HPP. Nah, intinya gitu. Ya kan biaya angkut Kak, biaya angkut dibayar 2.800.000. Nih, bisa biaya angkut yang sesungguhnya dalam tahun 2014 adalah 2.800.000. Maka jurnal yang dibuat dalam tahun 2014 untuk mencatat bahan baku yang dibeli sebagai berikut. Persediaan bahan baku yang ini ya. Ini kan beli bahan bakunya tuh harga faktur 4 juta, 3 juta, 3.500.000. Berarti persediaan bahan bakunya beli 10.500.000 dibayar kas 10.500.000. Biaya angkut 3 juta. Masuk ke persediaan bahan baku. Nanti biaya bahan baku 3 juta keluar biaya angkut. Kenapa kok nggak kas langsung? Nanti dia jadi HPP. Ya. Jadi HPP yang baju tadi beli 5 terus ditambahin harga angkut terus baru dibagi 5. Nah, itu harga pokok penjualannya itu ditambah biaya bahan baku. Makanya ini nggak langsung kas, tapi persediaan bahan baku terhadap biaya angkut. Biaya angkutnya keluar masuk sebagai persediaan bahan baku. Nih, ada lagi. Jika misalnya biaya angkut sesungguhnya 2.800.000, yang sesungguhnya itu cuma 2.800.000. Jadi ini ditulisnya 3 juta tapi sesungguhnya 2.800.000. Nah, ini kan dibayarin, tetap aja dibayarin ke JNE kan, biaya angkut 2.800.000 kas. Nah, tapi nanti dimasukin ke biaya bahan baku. Gitu. Jadi tambah segini. Nah, sesuai data. Nanti sebagai HPP itu ya. Nih kan masuk sebagai harga penjualan. Nah, kalau dicoret ya, biaya angkut debit ditambah biaya angkut debit sama dengan 2.800.000 tambah 200. 3 juta. Sama dengan 3 juta. Makanya jadi ini. Biaya angkut 3 juta, persediaan bahan baku 3 juta. Jadi persediaan bahan bakunya berapa? Persediaan bahan baku debit. Persediaan bahan baku debit. Kalau bikin saldo akhir ya, persediaan bahan baku debit ditambah persediaan bahan baku debit. Ada lagi nggak kalau bikin buku besar? Nggak ada ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 jurnal. Persediaan tambah persediaan berapa? 13.500.000. 13.500. Coba balance nggak ya kalau kita jumlahin. Jadi persediaan ditulis ya, bahan baku debit 13.500.000.
Kas dikredit. Ada lagi nggak kas? Kas dikredit. Kas 10.500.000 dikredit ditambah kredit lagi ya ini. Ya, Tambah ada, Bu. 2.800.000. Ada lagi nggak kas kredit? Ada di bawah, Bu. Nggak ada, habis. Ini sampai nomor 1 habis ya? Oh iya. Oh iya, ini di bawah yang tadi udah ditulis ya, 2.800.000 Ya, ya. Sama ini yang di atas ya. Berarti berapa? 13.300.000. Tulis 300. kas di kreditnya 13.300.000. Nah, sekarang ada jurnal apa lagi? Persediaan bahan baku udah, kas udah. Biaya angkut kredit. Ya, angkut. Nah, biaya angkut kredit, biaya bahan baku, biaya angkut, berarti ini minus 200. Ya, kan biaya angkut yang di debit lebih kecil dari biaya angkut yang di kredit. Berarti 200 di kredit ya, Bu? Berarti 200 di kredit. Nah, akhirnya cuma diklik doang. Ini pundung. Berarti gedean mana? Biaya angkut di mana? Ada lagi nggak biaya angkut di bawah? Ada, Bu, Ada 1. nih, 200. Jadi Pas, Jadi 300 pas berarti dong. habis Iya, ya? 0, Bu. habis. Nol. Nol. Habis. Habis. Nah, terus biaya angkut. Apa lagi? Harga pokok penjualan masuk di kredit. Berarti kita tulis harga pokok penjualan di kredit. Kredit berapa? 200. Berarti 200. balance ya. Debitnya berapa? Persediaan bahan baku 13.300.000. 13.300. 13.500.000. Iya, kreditnya kasnya berapa? 13.300.000. 13. Harga pokok penjualannya berapa? 200. Jadi balance-nya 200. 13.500. Balance, Bu. Ya, Iya, Bu. biaya bahan bakunya hilang, masuk sebagai persediaan bahan baku. Oke. Nah, yang 200 masuk sebagai HPP. Itu kan keluar sebagai HPP. Oke. HPP itu kan hasil kalau terjual. Kalau barang terjual, HPP di debit, kreditnya persediaan kalau barang terjual. Tapi kalau belum terjual, ya masih persediaan di debit, HPP di kredit gitu. Jadi balance ya, udah. Nah, jadi dari arti dari jurnal ini mengatakan bahwa biaya angkut masuk sebagai harga pokok. Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang baru masuk? Apakah ada yang ngerti? Ibu nggak maksudnya bukan ibu nggak peduli absensi ya, itu terserah aja. Mau masuk terakhir, mau masuk duluan terserah aja. Cuman bisa menyimak atau enggak gitu aja sih. Yang penting ibu bisa jawab. Nanti soal-soalnya juga ada yang soal tanya jawab atau soal spontan lainnya gitu. Ada perbedaan antara yang menyimak dari awal sama yang mendengarkan cerita di akhir doang ya. Nanti kesimpulannya pasti ceritanya beda, kayak kita ngedengerin gosip ya. Yang ngedengerin dari awal sama yang baru ngedengerin terakhir pasti bikin kesimpulannya beda ya. Iya, Bu, pasti. Iya, Bu, pasti beda. Iya, Bu. Mungkin yang nanti terlambat bisa nanya ke temannya bisa nerangin, jadi ilmunya bertambah kuat ya. Berpositif thinking saja. Nah, sekarang lanjut. Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Aduh, namun salah dong pernyataan tadi ya. Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Oh, biaya lain-lain.
pada awal tahun perusahaan melakukan pembuatan anggaran untuk besarnya biaya angkut pembelian bahan baku akan dilakukan penaksiran sebagai unsur biaya overhead pabrik. Kemudian biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi dan dikeluarkan kemudian dicatat dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, kalau pernyataan kita tadi biaya angkut itu masuk ke harga pokok. Jadi kalau kita beli barang mau dijual lagi, ongkirnya masukin sebagai harga pokok. Nah, kalau di sini disebut sebagai biaya overhead pabrik. Coba kita berlogika ya, berlogika. Harga pokoknya tadi 50.000. 50.000. Kita beli 6 berarti 250.000. Kalau kita jual ke yang beli ya. Yang beli dengan harga berapa? Kita beli 50.000, kita jual berapa? 80.000 misalnya ya. Nah, harga jual 80.000. Harga beli HPP 50.000. Berapakah laba bersihnya? Laba kotornya 30.000. Nah, tentu ada ongkir kan? Ongkir dikurangi biaya overhead, dikurangi biaya kirim ya. Kurangi biaya kirim per satu produk 10.000 dibagi 5 2.000. Nah, berarti laba bersih kita dari satu baju 30.000 dikurangi 2.000. Berapa? 28.000. 28.000 ini laba bersih. Laba bersih. Nah, keuntungan kita adalah 28.000. Tapi kalau kita pengen untung kita genap 30.000, berarti harga jualnya jangan 80.000 gitu maksudnya kali ya. Harganya jadi 82.000 aja, jadi kita bebankan aja sama pembeli. Boleh nggak gitu? Boleh. Boleh aja ya. Karena Boleh, kita Bu. mau tetap dapat untung 30.000. Nah, kurang lebih pernyataan yang tadi Ibu maksud dengan yang buku maksud seperti itu. Mau dimasukkan sebagai biaya sehingga kita dapat labanya 28.000 atau menaikkan penjualan sehingga kita tetap 30.000. Ada pendapat lain? Ibu mau diulang. Boleh. Boleh. Nah, kayak kita tadi beli baju di Shopee ya. Harga satu bajunya 50.000. Nah, kita beli 5 baju. 5 baju berarti 50.000 dikali 5 baju berapa? 250.000. Iya, Bu. Nah, ada ongkirnya. 5 baju itu ongkirnya 10.000. Nah, berarti total uang yang kita keluarkan berapa? 260.000. Iya. Nah, 260.000. Nah, ya. Pernyataan 1. Pernyataan 1 itu membuat harga pokoknya itu 50.000 satu baju ditambah 2.000. Jadi harga pokok bajunya itu 52.000. 2.000-nya dari mana? Ongkir yang 10.000 tadi dibagi 5. Kan jadi 2.000. Nah, jadi Iya, Bu. harga pokok kita tuh 52.000. Nah, terus kalau kita mau dapat untung bersih 30.000, berarti kita jualannya harus berapa angkanya? 82.000. 82.000. Ya, 82.000. Kalau kita mau untungnya 30.000, dikurangi berapa? 50.000 kan? HPP penjualan 82.000.
dikurangi HPP berapa? 50.000. Jadi 50. berapa? 30.000 32.000. keuntungan kita. Nah, pernyataan 2 ini yang di buku ya sebagai biaya overhead pabrik itu gini, penjualannya tetap 80.000, nggak dinaikin 2.000 ya, 80.000. Terus HPP-nya 50.000 sehingga laba bersihnya, laba kotornya berapa? 30.000. 30.000. Iya, Bu. Nah, 30.000. 30.000 kan kita harus membebankan ongkir, berarti kan 2.000 per piece baju. Ya. Iya. Nah, jadi keuntungan kita berapa? 30.000 dikurangi 2.000, 28. 28.000. Nah, gitu perbandingannya. Mau beban penjualannya mau dibebankan ke pembeli atau mau dibebankan ke penjual? Ke Bebas. pembeli aja Bu dibebankannya. Mending ke pembeli aja ya, pembelinya juga ridho kok ya. Iya. Ya. Nah, kenapa ini tidak disebut sebagai yang normalnya ya? Kenapa tidak disebut sebagai harga pokok penjualan? Karena ini harga angkut katanya biaya lain-lain. Makanya dimasuk ke overhead pabrik. Gitu guys. Tapi tergantung semuanya ke pengambil keputusan. Kalau pengambil keputusan mengatakan 82.000 kita jualan masih bisa bersaing, ya orang masih pada mau beli, nggak apa-apa jual 82.000. Tapi kalau 2.000 juga sangat berpengaruh terhadap penjualan. Penjualan kita jadi turun dengan menaikkan angka 2.000. Kayak ibu-ibu kalau beli minyak goreng itu dilihat diskonnya ya, sampai 10.000 sampai 1.000 dibaca ya. Nah, udah dicap misalnya jangan di situ mah lebih mahal, padahal cuma 1.000. Yang lainnya dimurahin atau yang lainnya dimahalin gitu kan. Gitu. Ya, jadi tergantung ke manajemen masing-masing. Kalau masih bisa bersaing dengan harga 82.000 ya udah bebankan saja ke pembeli ya. Tapi kalau dengan angka 2.000 berpengaruh seperti ibu-ibu beli minyak tadi, nah janganlah. Udah aja bebanin ke kita, terus masukin ke harga produk lainnya yang tidak booming. Kalau minyak pasti sangat disorot sama ibu-ibu ya. Sabun cuci, pembalut sangat disorot ya. Kalau rokok disorot nggak nih bapak-bapak? Jangan di sana mahal, 1.000. Di sini aja lebih murah. Kayaknya rokok juga disorot ya sama bapak-bapak ya. Harga apa yang kurang disorot? Biasanya minuman mungkin ya yang kurang disorot tuh. Iya Bu, biasanya minuman. Minuman ciki-ciki gitu ya, ciki-ciki Iya. mah. Harganya standar. Standar. Nah gitu ya. Jadi tergantung keputusan masing-masing. Sekarang penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Yang tadi first in, first out tadi udah bisa kali ya. Nah ini, nih beli. Pertama beli 5.000, terus beli 10.000, beli 10.500. Kalau pakai Vivo berarti angkanya yang mana? Kalau pakai Vivo angkanya yang mana? Kalau pakai average angkanya yang mana? Nah sekarang bagaimana kalau ada cacat, bahan baku cacat? Cacat juga mau dibebankan ke penjual. Misalnya ada 10 produk ya. Ada 10 produk. Yang cacat 2. Nah, 10 produk itu misalnya harganya 10.000 ya. Cacat 2. Nah, cacat 2 berarti kan 2.000-nya ini cacat. Nah, harga yang 8.000 naikin, yang 2.000 dibagi 8. 2.000 bagi 8 berapa? 500. Nah, jadi angka yang 8 itu
naikin 500 ewang. Jadi 1000 tambah 5, jadi 1500 satu produknya harganya. Gitu kalau ada yang cacat. Nah, bisa dipahami? Kalau ada yang cacat, masuknya kemana tuh kerugiannya? Tapi biasanya produknya diretur, Bu. Kalau kita beli ya diretur. Kalau kita bikin nggak bisa diperbaiki misalnya, berarti kan bebannya ke barang yang bagus ya. Iya, Bu. Nah, sekarang mau dibebankan ke pembeli atau mau diderita oleh penjual? Ya, Kalau mau ke penjual, ke pembeli ya, dibebankan ke pembeli berarti HPP-nya jadi 1.500, satu produknya dibebankan kepada yang bagus. Nah, yang lain yang cacatnya itu kan 500, jadi ada 2 yang cacat, berarti masukin ke 8 itu, jadi 1.500. Gitu. Tapi kalau misalnya beli kayak tadi ada yang cacat ya retur aja. Sekarang kalau ada sisa bahan, nih, sisa bahan sebagai pengurang biaya bahan atau sebagai penghasilan di ruang usaha. Kalau sebagai ada sisa bahan bikin kain perca terus dijual, jadilah penghasilan di luar usaha. Ya kan? Dapat sebagai pengurang biaya bahan. Kalau misalnya bisa dipakai, biayanya bikinnya kain perca. Kalau tidak bisa dipakai, apa katanya sini? Tidak memiliki nilai jual. Berarti ke produk lain, bebankan ke produk lain. Ya, ini misalnya kita beli bahan 1 gulung 100.000. Nah, jadi bajunya itu 10. Berarti 100.000 dibagi 10 berapa? 10. 10.000. 10.000. Ya udah. Jadi satu gulung itu jadi berapa bahan, ya udah dibebannya 10.000. Sisa bahannya ada berapa? Udah dimasukin ke 10.000 barang jadi. Gitu sisa bahan itu. Ya kan? Kalau ada produk rusak, tidak memenuhi standar, produk tersebut tidak dapat diperbaiki, produk tersebut sudah menggunakan unsur biaya produksi. Nah, apabila produk rusak karena susah bikinnya tuh, jadi rusak lagi gitu ya. Nah, kalau gitu maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai penambahan tambahan harga produk yang baik. Yang kayak tadi ya. Yang kayak 10 tadi. Ada 10 rusak 2. Nah, yang 2-nya itu jadi 500 kan. Nah, 500-nya itu masuk ke produk lainnya jadi 1.500. Harga produknya yang baik. Kalau rusaknya karena hal wajar, maka dibebankan ke biaya overhead pabrik, biaya lain-lain. Ya, sebagai pengurang laba. Kalau ada produk cacat, kalau membutuhkan waktu untuk revisi, apabila terjadi kesulitan pengerjaan, dibebankan terhadap produk yang baik tadi. Tapi kalau produk cacat tersebut dapat dijual,
dan menghasilkan uang, jadi bisa sebagai mengurangi biaya produksi. Kalau cacatnya wajar, dibebankan kepada biaya overhead pabrik lain-lain. Nah, logikanya udah masuk belum? Ada pertanyaan? Ini ngerjain soal yang ini ya, yang produk beli minimal sama quantity yang harus dibeli. Oke, coba kerjakan soal latihan soal bahan baku dan latihan soal tenaga kerja langsung sebagai UTS. Jadi 2 ya Bu untuk kelas Iya, ini. untuk kelas ini 2. Ada bonusnya Bu. Siap. Nggak apa-apa, dah waktunya panjang sampai nanti kan, sampai minggu depan dikumpulin. Ya, Iya Bu. Oke, baik, Bu. Iya, Bu. ya. Ada pertanyaan atau kebingungan? Bu, Ya, buku yang Ibu penulis siapa ya? oh nanti Ibu fotoin ya, di-share ya. Oh iya baik Bu. Si Wiratna Sujarweni. Iya, ya itu. Yuk, tanya. Wiratna Sujarweni. Eta tuh cek saha tadi tuh. Nanti share di Asep, Bu. Asep tuh. Iya, enggak. Asep anu kasep biasanya mah kata mamahnya gitu, makanya dipanggil Asep. Teh ada kasepnya. Iya. Udah ada pertanyaan? Saya cukup Bu. Cukup, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan dan kita sudah bisa memahaminya semua, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nanti UTS-nya dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu buka itunya, tugasnya sebagai UTS. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto. Bu, mohon izin rekamannya saya share di YouTube boleh Bu? Boleh. Nanti Ibu minta linknya ya. Iya Bu. Senang